or Europe or something like that. Yeah, okay, one person from Singapore. Yeah, I know this guy. Yeah, so we just neglect him. Just consider him as Indonesian. So yeah, okay. So how's the Singapore? Yeah, Singapore is cool. Internet connection is good. Oh, okay, in Bandung. Okay, great. So okay, so everybody's from Indonesia. Yeah. Thank you. So okay, today. Okay, maaf bahasa Indonesia ya. Oke, hari ini kita akan bahas BGP di Mikrotik ya. Selamat datang di JLC webinar ya. Ya, pakai bahasa Indonesia ya. Use bahasa ya, tentu saja. Kita akan bahas BGP ya, introduction BGP agendanya ya. Kemudian BGP di Mikrotik, kemudian demo. Ya, kalau ada sempat ya QA. Oke, di sini ada satu orang bilang audio tidak bisa. Wah, ini bagaimana ini? Oke, saya cek audio lagi. Bisa nggak? Bisa dengar suara saya. Oke, yang lain pada bisa semua. Oke, untuk itu saya rasa coba bisa bantuin ya teman-teman yang sudah bisa dengar. Oh, malahan suaranya keras banget. Ya, ISP-nya sendiri gitu ya. Ya gimana bandwidth-nya nggak kenceng ya kan. Oke, ya saran saya tolong di restart aja itu koneksinya ya bagi yang audionya. Oke, saya tulis di sini soalnya nggak bisa dengar itu ya, nggak bisa dengar suara ya. Bagi yang susah mendengar, restart saja ya. Restart apanya? Restart webinarnya. Oke, langsung saja. GLC adalah Garda Universitas Cakrawala. Kita basisnya di Bandung. Kita certified training partner, konsultan, dan distributor juga. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Mardiansyah. Saya basisnya di Bandung. Linux user dari tahun 99, certified trainer untuk semua training Mikrotik. Certified konsultan juga. Sebelumnya pernah kerja di telekomunikasi, jadi sysadmin, programmer, lecturer juga. Untuk info ada di LinkedIn. Ya. Introduce yourself, saya rasa ini sudah pada tahu semua ya. Kelihatannya beberapa orang saya lihat di sini merupakan peserta webinar sebelumnya ya. Dan saya rasa ini pada pakai apa semua nih koneksinya ini? Bisa share di sini? Pakai IndiHome atau pakai Speedy atau pakai apa? Oke, pakai Bolt. Oke, bagus. Barusan pakai IndiHome, Speedy, oke. Pakai internet ya, pastilah pakai internet ya. Kalau nggak pakai internet ya nggak bisa dipakai, Mas. Internet hotel. Oh, ada yang dari hotel juga. Oke, Bisnet, Andromax, Moratel. Oh, oke, Moratel. Bagus juga nih, WiFi ID. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi paling tidak internet Indonesia sekarang jadi lebih maju ya. Dulu kita adakan webinar ini pertama kali kita bikin webinar itu tahun 2010. Ya itu banyak sekali yang banyak kendala di sana ya. Oh, ini ada yang sampai ISP-nya connect ke 3 piring ya. Telkom, Sentrin, Linknet, waduh. Hebat. Oh, ada yang dari rumah sakit juga. Oh, numpang WiFi. Oh ya, kirain sambil sakit gitu. Terus ikut webinar. Oh, niat banget ya. Ya, bagi yang baru di Mikrotik ya, saya rasa ini BGP ini training advance ya. Jadi kalau Anda pakai BGP itu pasti udah advance lah. Bukan yang baru belajar networking gitu. Baru kenal Mikrotik gitu. Kelihatannya enggak ya. Jadi kita skip aja ini. Mikrotik itu nama produsen alat-alat ya. Websitenya mikrotik.com. Produk Mikrotik itu ada 2, router OS dan router board. Router board itu hardware-nya. Router OS itu software-nya ya. Oke. Websitenya ada di sini ya, Anda bisa lihat itu. Kemudian router OS bisa ngapain aja? Bisa Anda ke mikrotik.com, kemudian download what is router OS, nanti di sana dijelasin apa saja yang router OS bisa. Jadi apapun Anda mau bisa gitu ya. Anda mau bandwidth management juga bisa, routing bisa, firewall bisa,
hotspot juga bisa, kemudian ya macam-macam ya. Jadi proxy juga bisa gitu ya. Kemudian jadi di HCP server juga bisa, VPN juga bisa, wireless juga bisa gitu. Wah, jadi banyak sekali gitu ya apa yang bisa dilakukan router OS. Kemudian produk katalog ya. Pengen tahu produknya Mikrotik apa aja? Bisa download di produk katalog sini. Kemudian newsletter juga ada ya. Jadi kadang-kadang Mikrotik bikin produk baru, belum ada di Routerboard, jadi bisa download di newsletternya. Ini ada komentar, suaranya kok beda ya, lebih wise. Wah, saya kurang tahu ini, perasaan suara saya begini-begini aja dari dulu ya. Oke, terus ada Mikrotik Training dan Certifications ya. Pertama kali MTCNA, ya kemudian RE, WE, TCE, UME ini. Jadi NA Network Associate itu adalah training pertama yang harus diikuti ya. Isinya itu pengenalan mikrotik dan fungsi-fungsi dasar mikrotik ya. Itu harus tahu. Nah, setelahnya baru kita setelah itu baru kita training sesuai kebutuhan. Ya RE ini routing engineer, kalau Anda punya routernya lebih dari satu, kemudian networknya juga kompleks ya, banyak gitu, itu disarankan RE ya. Jadi training jangan maruk gitu ya, meskipun kita training center gitu ya, jangan diambil semua gitu ya, butuhnya aja apa gitu, nanti kan dipakai di networknya sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan hotel itu networknya banyak tetapi routernya cuma satu, itu nggak cocok pakai routing ya. Nah lebih cocok kalau di hotel itu misalkan WE ya, jadi wireless engineer. Jadi dia routernya sedikit tetapi dia wirelessnya banyak. Nah itu RWE. Terus ada juga TCE traffic control ya. Ini untuk kita belajar bandwidth management lebih dalam. Kemudian ada UME user manager. Nah ini ternyata tidak hanya belajar user manager aja ya. Hotspot juga kita belajar di situ. Kemudian VPN, kemudian ada beberapa hal security di situ ya. IPsec juga kita belajar di UMA. Ternyata saya dulu pikir user manager cuma user manager. Wah, user manajernya Mikrotik kan nggak bagus-bagus amat ya, mending saya pakai user manager sendiri. Ternyata UMA bukan hanya itu ya. Ternyata ada banyak lagi gitu. Nah, nanti kalau sudah RE selesai, kita bisa INA ya. INA itu artinya networknya udah gede banget ya. Anda sudah punya AS number sendiri, punya blok IP address sendiri ya. Nanti Anda harus manage sendiri ya. Jadi di INA, MTC INA ini kita akan belajar BGP dan MPLS gitu ya. Jadi topik hari ini tuh memang kalau dilihat dari training itu topik yang advance lah gitu. Anda harus ngerti routing dulu, Anda harus ngerti mikrotik dulu, Anda harus tahu IP address dulu baru BGP gitu. Kalau enggak ngerti ya udah bingung aja gitu ya. Oke. Terus di sini pertanyaan MTCNA RE expired, boleh ambil MTTCE bisa nggak? Kalau TCE harus yang MTCNA-nya valid ya. Ya. Tapi kalau training aja sih oke, itu nggak ada masalah. Cuma kalau untuk ujiannya mungkin bermasalah nanti. Ya nanti kalau training kita ya ujian dulu deh yang NA-nya. Kalau misalkan mau ya nanti kalau nggak lulus ya nggak bisa ujian. Itu aja. Oke, kita masuk ke BGP ya. Ini yang topik kita malam ini ya, Border Gateway Protocol. Maaf. Apa itu sih BGP? BGP itu adalah Path Vector Protocol. Dia melakukan incremental updates, jadi bukan full updates ya. Semua routing table dikasihkan gitu ya. Seperti RIP gitu. Bukan kayak begitu ya. Dia incremental aja. Terus di sini dia support many option untuk policy enforcement. Dia support VLSM juga. Apa itu VLSM? Variable Length Subnet Mask. Kemudian dia support, karena dia support VLSM, pasti dia support CIDR ya. Atau kadang kalau orang Inggris disebutnya CIDR ya, CIDR kayak pohon cider gitu loh. Terus BGP itu digunakan banyak di internet backbone dan dia mengkoneksikan autonomous system. Oke, di sini ada yang komplain tentang suara hilang, apa benar?
Oke, masih bisa dengar suara saya? Oh, ini masih ada yang dengar. Oh, berarti cuma satu orang aja ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. VLSM itu apa? Ya, ini rada basic dikit ya, karena saya harus bahas ini VLSM karena ini penting gitu ya. VLSM itu adalah variable subnet mask. Dengan VLSM ini kita bisa mendivide network IP address block, kan kita punya IP address block itu menggunakan size yang berbeda, jadi menggunakan slash notation. Jadi ini adalah solution untuk inefficiency. Oh, ini sorry ya, ini harus di itu inefficient ya, inefficient of class full IP address. Jadi tidak ada lagi kelas A, tidak ada lagi kelas B, kelas C gitu ya. Saya bingung kadang kalau saya baca buku-buku networking itu, kok masih ada sih yang nulis kelas A, kelas B, kelas C gitu, kelas D, itu sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak ada lagi. Nah, dengan adanya kenapa nggak ada lagi? Karena kelas A, kelas B, zaman dulu memang ada kelas A, kelas B, kelas C, dan itu subnet tetap pakai subnet mas ya 255 macam-macam itu, tapi dia sudah fix dia ya. Kalau kelas A itu selalu /8. Jadi 8 bit pertama itu adalah network part. Kelas B itu 16, kelas C itu 24 bit ya. Tapi itu sudah masa lalu ya. FLSM ini ada RFC-nya juga 1878 dan itu udah tahun 95 gitu ya. Nah, ini basis dari CIDR ya, CIDR. Contohnya 23.45.00.0.0/16. Nah, ini kita bisa misalkan ini ada network address begini, nanti kita tinggal bisa pakai /25 kita pecah lagi di dalam gitu. Ya, jadi tolong ya bagi yang berminat untuk bikin buku, tolong lagi lah jangan terus lagi ini kelas A, ini kelas B. Kadang-kadang saya juga ketemu orang di SP, oh network saya gede loh, kelas B, ya nggak ada lagi kelas B itu ya. Terus sebutnya gimana? Network saya gedenya /17, /18, /19 gitu. Ya, jadi kita pakai slash ya. Udah nggak ada lagi kelas B, kelas A itu ya, ya. Tolong ya. Saya juga pengen bikin buku gitu ya. Cuma nggak sempat aja ini tiap hari trainingnya mikrotik terus sampai enak. Iya, jadi orang datang gitu trainingin mikrotik gitu ya. Jadi belum sempat bikin buku lah ya. Ya nanti kapan-kapan saya coba bikin buku lah ya, apa yang jelasin. Sudah tolonglah jangan sebut-sebut lagi kelas A, kelas B, kelas C gitu. Oh, IP address itu bit depannya 0, oh itu kelas A, udah nggak ada lagi itu ya. Ya, udah itu VLSM. Nah, ini VLSM RFC ya, coba lihat itu. Kapan dia dirilis? September 9. Ini RFC. Oh, ini CIDR. CIDR ya. Oh, salah. Ya, saya harus salah ini salah posting ya. Harusnya VLSM itu tahun 95 ya, tahun 95. Terus si IDR itu sudah tahun 93 gitu. Jadi ini udah zaman lalu punya itu ya, jangan disebut-sebut lagi lah gitu. Nah, terus ada juga yang namanya CIDR. Jadi zaman dulu kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, orang itu tahu bahwa kalau kita cuma pakai 3 kelas itu, IP address bakalan cepat habis gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang sudah dikasih kelas B, dia baru pakai sedikit kan banyak wastingnya gitu kan. Ya udah berarti udah nggak ada lagi kelas A, kelas B, kelas C lagi. Langsung si IANA ya, dia nanti akan cek apa? Oh iya RFC 1819. Oh, thank you ya. Apa? Nah, nanti si IANA itu organisasi di internet yang ngurusin blok-blok IP address, tapi bukan dia langsung, nanti dia delegasikan lagi ke itu RIR ya, Register Regional Internet Registry. Nanti di RIR ini ada 4 ya, di Amerika Utara itu namanya apa sih namanya saya lupa itu ya. Terus Amerika Selatan LACNIC, Afrika itu Afrinik, Eropa itu RIPE, kemudian kita di Asia ini pakai APNIC ya. APNIC pusatnya di Brisbane di Australia sana.
kadang saya juga ketemu sama orang-orang Epinik gitu ya, dan mereka sangat-sangat friendly sekali. Ya. Nah dulu waktu di sono gitu. Ya, jadi sekali lagi CIDR itu adalah routing. Jadi kita routing sudah bukan berdasarkan kelas lagi. Jadi dengan adanya CIDR ini kita bisa pakai slash ya. Jadi nah makanya ini harus tahu IP address dulu. Kita super netting. Jadi misalnya ada beberapa buah kelas slash 24 ya, kita agregat aja jadi slash 22 gitu kan, slash 23 gitu loh. Nah, dengan CIDR itu adalah mungkin gitu. Makanya nanti di apa di BGP itu ada feature namanya agregat kan ya. Nah, kalau nggak ada CIDR nggak bisa itu agregat ya. Gitu. Oke, nah CIDR tuh seperti ini ya. Nah, ini yang benarnya nih ya. Nanti saya upload yang benerannya lah, yang VLSM itu ya. Jadi dengan adanya agregat, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, itu ada routing table macam-macam kan. Ada slash 24, slash 13, slash 17, slash 19. Nggak ada lagi kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Please ya, tolong ya. Bagi mungkin di sini ada beberapa yang ada yang guru ya. Tolong kalau ngajarin orang anak didiknya ya, tolong yang benar lah gitu ya. Nggak ada lagi kelas-kelas A, kelas B, kelas C itu. Saya nggak tahu kenapa sih sampai sekarang saya baca buku networking itu masih sering orang nulis kelas A, kelas B, kelas C gitu. Saya nggak tahu kenapa itu. Ya, waktu saya belajar Cisco, saya dulu CCNA tahun 2002 ya, tahun 2002 saya CCNA. Ya, kita pasti belajar lah gitu ya, kelas A, kelas B, kelas C. Tapi itu cuman sekedar ya oke, zaman dulu ada kelas A, kelas B, kelas C. Sekarang itu udah nggak ada lagi gitu. Karena kita udah pakai VLSM gitu ya. Kita udah pakai shader ya gitu. Oh, ini ada yang bilang kapok besok lagi nggak nyoba-nyoba begitu. Iya, benar. Ya. Nah, terus kita bicara tentang path vector protocol. Jadi BGP itu diklasifikasikan sebagai path vector routing protocol. Kan ada routing protocol itu kan ada yang link state, ada yang apa sih? RIP itu apa? Link state, ada yang apa sih kalau RIP itu? Saya lupa ya. Distance vector ya. Nah, si BGP ini dia bikin kelas sendiri lah gitu. Namanya path vector protocol. Jadi path vector protocol itu mendefinisikan routing sebagai pairing antara destination dengan atribut dari path ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi dengan path vector protocol itu kita mengagregat ya kumpulan network. Jadi kita akan melakukan routing berdasarkan AS ya, autonomous system ya. Pendidikan formal masih berbicara kelas-kelas iya, oke. Jangan sebut-sebut lagi lah itu kelas. Paling cuma kasih tahu aja. Dulu ada yang namanya kelas, sekarang udah nggak pakai lagi. Titik. Dah. Ya, itu Pak siapa nih Ibnu Mas'ud. Ya, oke. Guru selalu benar, nggak juga lah. Ya. Oke, itu ya. Jadi AS path vector contoh seperti ini ya. Ini adalah sebuah routing entry dari router BGP. Ya. Anda bisa lihat di sini BGP AS path di sini adalah 23947 6939 4637. Jadi kita kan organisasinya udah besar. Kalau organisasi udah besar, pasti kita punya identifikasi tuh organisasi ya kan. Identifikasinya pakai apa? Pakai AS number ya, AS number. Jadi kalau routing kan kita pathnya berdasarkan router, iya, ya berdasarkan router. Tetapi kalau BGP kita berdasarkan ini berdasarkan AS-nya. Kenapa AS? Karena router-router di dalam AS itu udah dianggap jadi satu gitu loh, ya kan? Ya makanya kita ngapain kita pusing-pusing routing. Jadi routingnya berdasarkan AS aja gitu. Jadi kalau AS-nya paling dekat, ya lewatnya situ. Gitu. Nah, contoh AS path protokol ya seperti ini. Jadi misalkan dari AS 6461 ke AS 1168 yang paling kanan atas itu ya.
Jadi kita routingnya berdasarkan ini aja, AS ini aja gitu ya. Jadi di dalam AS itu bisa jadi ada 10 router, cuma 1 router, ada 20 router, ya terserah gitu. Itu urusan AS itu gitu. Yang kita yang penting kita routing lewatin AS aja gitu. Oke. Apa nih? Omenas itu BGP AS path yang kemarin 100, 200, 300 mirip. Ya mirip. Ya. Terus ada definisi ini ya, definisi. Ada transit, ada peering, ada default ya. Jadi transit itu traffic carrying traffic across network, biasanya untuk komersial ya, harus bayar. Terus ada juga yang namanya peering, jadi exchanging routing information dan traffic ya, traffic ya. Ini kadang komersial, kadang enggak ya. Nah, kalau kita punya network semuanya pasti connect ke IXP kan, Internet Exchange Point. Jadi IXP dan NAP itu sama. IXP itu disebut, orang-orang Eropa sebut itu ya. Kalau orang Amerika dia sebut NAP, itu semua sama gitu. Contoh IXP apa? Ya di Jakarta itu di gedung cyber. Contohnya apa? Open IXP ya. Jadi itu AS number sendiri, nanti kita semua orang connect ke dia gitu. Kemudian ada namanya IEX ya, itu sama juga Internet Exchange Point. Jadi AS tadi ngumpul ya, terus saling berkoneksi di situ ya. Ya kan kita punya network. Habis punya network ngapain coba? Harus connect kan? Ya, gitu. Nah, connectnya di mana? Ya tarik kabel gitu, tarik kabel dari router kita ke router orang lain gitu. Nah, kalau dari kita ke orang lain, nggak ada tempat lain, nah itu biasanya transit. Misalkan ke Telkom gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau ke internet kan harus lewat Telkom tuh. Nah, itu biasanya namanya transit. Ya, dia jual API transit, API transit. Kadang orang tuh bikin istilah bikin bingung gitu ya, API transit, API transit. Ya, padahal ya transit ya kayak gitu, karena nggak ada tempat lain. Nah, kalau kita punya koneksi langsung ke peeringnya gitu ya, langsung ke IEX atau OpenEXP, ya ngapain harus bayar, kan kita peering di sini. Itu. Kalau misalkan di situ ada server, ya kan customer kita bisa akses di IP address servernya itu yang di sana. Oke, oh di sini banyak sekali itu ya. Pertanyaan di sini ada pertanyaan apa nih? Oke, Bogon, oh Bogon, ini escape aja ya. Pencarian pathnya tetap by hop count atau perhitungan bandwidth? Pencarian pathnya pakai AS Pak ya. AS number, kan udah dibilangin tadi. Pairing multi-hop PX lewat Telkom. Pairing multi-hop ke... Ya pairing, Anda dapat pairing multi-hop ya, berarti dapat traffic ya. Jadi ini routing information dan traffic, ini dua hal yang berbeda ya. Anda pairing dapat routing information, tapi trafficnya belum tentu lewat situ, kan gitu. Ya. Ya, pairing itu berteman ya, berteman jangan pakai duit ya, benar. Nah, OpenEXP nggak pairing ke EX. Oh iya, betul ya. Jadi zaman dulu hanya ada satu ya. Jadi itu kejadian tahun 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2007, 2007 ya. Ya, jadi Internet Exchange Point di Indonesia itu ada satu ya, yaitu IEX, Indonesian Internet Exchange ya. Ada di gedung cyber ya, yang di Matraman itu ya, di Mampang. Nah, itu dia bikin. Nah, terus habis itu terjadi sesuatu, mereka pecah gitu ya. Satu namanya OEX, ya OpenEXP. Nah, satu lagi namanya EX gitu. Berarti ini ada pertanyaan lagi. Berarti melihat AS-path yang balik sedikit, dia dilewati, yang dia lewati. Iya, AS-path ya. Jadi kita kalau BGP dia ngelihatnya sudah AS saja ya. Pokoknya saya kalau mau ke sana lewatnya AS ini gitu, titik ya. Dia udah nggak lain, gue kagak peduli di dalam AS itu ada berapa router, kagak peduli gitu. Ya. Nah, ini contoh peering dan transit ya. Nah, ini ada provider A, B, C, D, E, F ya. Nah, kalau di A dan B mereka peering gitu ya. Nah, terus kalau misalnya provider A mau ke provider E lewat C gitu ya. Dia lewat
C ya nggak ada lagi kan ya, mau nggak mau ya dia transit gitu, dia bayar. Jadi si C itu adalah maklarnya lah gitu. Oh lu mau ke E ya? E itu misalnya Eropa gitu ya. C itu Telkom lah misalkan. Itu ya Anda gitu. Oh Anda mau ke Eropa, mau connect ke Eropa. Oh boleh lewat saya. Bayarnya sekian gitu. Ya, ya gitu ya. Jadi peering seperti itu ya, peering. Jadi peering biasanya no fee ya. Tapi ada kalau itu gratis dong, enggak juga gitu. Anda connect ke switch yang ada di peering ya, itu kan mereka harus sediain ini port ya enggak. Port kan ada di switch ya. Jadi sebenarnya peering itu adalah switch Pak ya. Switch gede kalau ke peering center IXP gitu itu isinya cuma switch. Di Australia itu namanya Equinix, di Inggris itu ada juga Nix gitu ya. Nah itu tuh piringnya cuma satu port aja gitu. Nah itulah buat Anda gitu ya. Jadi satu colokan, satu lubang itu satu network. Jadi itu switch kan nggak gratis. Jadi Anda juga di charge gitu ya. Semakin besar kapasitas switchnya, misalkan 1 giga sama 100 Mbps, semakin bayar mahal Andanya. Oke, piring bayar per port, iya benar. Switch gede, iya. Oke, gitu ya. Bayarnya berapa per port ya macam-macam. Membership ya, istilahnya membership per tahun ya. Kemana? Ke pengelola IXP-nya. Itu. Itu kalau advertise harusnya berapa lama? Ya, sepanjang Anda bayar. Sama juga, Anda kan kalau di internet, kalau punya AS kan pasti minta blok IP kan dari APNIC gitu. APNIC Asia Asia Pasifik kan di Brisbane. Iya sepanjang Anda bayar ya Anda boleh pakai blok IP-nya. Kalau Anda stop bayar ya udah ditarik IP-nya. Layer 8 bisnis. Ya boleh lah. Bayar berapa IX per tahun? Berapa IXP per tahun? Nah, itu harus tanya ke pengelola IXP ya. Nah, autonomous system ya ini collection networks, same routing policy, single routing protocol, usually under single ownership ya. Identifikasi unique 32 bit integer. Nah, BGP basic, jadi nanti kalau misalnya kita kan AS100, ada AS101, AS102, ya. Nah, jadi antar router ya, seperti router A dan C itu kita bikin peering ya. Nah, jadi BGP itu BGP bukan seperti routing protokol RIP atau OSPF gitu ya. Di mana mereka itu bikin hubungan dulu ya pakai layer 2 gitu. Jadi pakai multicast gitu ya. Enggak gitu tuh BGP ya. BGP itu pakai TCP portnya 179. Nah, jadi kalau Anda blok itu barang, habis dia ya, nggak ada pindah-pindahin routing lagi. Terus path vector protocol tadi udah dibahas, ada incremental updates ya, terus ada internal dan eksternal BGP. Nah, internal dan eksternal nanti akan dibahas. Layer 9 politik, ya bisa. Terus kita build routing table di BGP, ada yang in, ya, jadi kan kita punya BGP tuh, BGP peer istilahnya kan. Ya jadi ya bentuknya fisik gitu Pak ya. Ya bentuknya fisik ya, fisik. Jadi nanti ada input, ada BGP proses, nah nanti di dalam proses itu kan ada filter. Nah kita bisa discard dia. Ya terus nanti kita dapat punya BGP table ya, kita juga punya BGP table. Terus nanti best path-nya kita munculkan di routing table. Ya, jadi nanti kalau di Mikrotik ada table yang warna biru ya. Nah, itu artinya dia nggak dipakai gitu ya, karena itu bukan best path ya. Oke, dari routing table kemudian dia diambil lagi ya. Routing table itu semuanya, sedangkan forwarding table itu yang aktifnya saja. Oke. Terus apa nih? Packet flow itu apa ya? Discard API Bogon. Apa nih maksudnya? Oke, skip aja ya. Jadi BGP ada dua, ada internal dan eksternal BGP. Ya, iBGP atau internal BGP itu biasanya dipakai untuk carry prefix
di dalam AS ya. Nah, jadi untuk ISP Customer Prefix. Jadi kan kita misalkan ISP, customer kita tuh punya AS number juga gitu loh. Bukan hanya end user kayak pakai IndiHome gitu. IndiHome kan Anda pakai IndiHome di customer IndiHome tuh emang ada pakai AS number enggak kan? Nah, sekarang customer kita tuh punya AS number gitu loh. Nah, jadi kan dia gede juga itu customer kan gitu, sampai punya AS number kan. Nah, nanti mau lewat kita. Jadi nanti caranya bukan hanya routing, tapi udah pakai BGP, bukan routing OSPF udah BGP. Nah, sedangkan eBGP itu untuk exchange prefix antar AS ya. Nah, di sini kita bisa implement routing policy. Nah, nanti kita BGP filter, kita bisa implementasikan di sini. Nah, iBGP, eBGP bisa seperti ini ya. Jadi misalkan ada AS 1, 2, 3, 4 ya. Jadi antar mereka itu eBGP ya. Nah, di dalam AS sendiri yang warna orange, kita running iBGP ya. Ya, oke. Jadi antar AS namanya eBGP, internal AS ya namanya iBGP apa? Ya, iBGP ya. Nah, terus kok ada IGP gitu. IGP itu artinya Interior Gateway Protocol. Berarti protokol yang dipakai di dalam AS ya. Oh, kalau gitu ada protokol lagi di dalamnya. Oh, ada. Pakai protokol apa? Bisa pakai OSPF, bisa pakai RIP, bisa pakai AS gitu. Ya. Ya, jadi itu IGP ya. IGP sama IBGP itu beda ya. Jadi nanti kalau antara AS pakainya eBGP, kalau inter AS ya. Jadi kan tadi networknya udah gede nih ya. Berarti dalam satu AS tuh ada beberapa router dong. Iya. Nah, terus antar routernya kan harus pakai routing protokol juga. Iya. Pakai BGP bisa nggak? Bisa. Terus nanti dipakai bantuan dengan routing yang lain ya, routing protokol lain misalnya OSPF atau RIP. IGP, OSPF, loopback ya, MPLS untuk prefix network. Oh ya ya, oke. Apa nih? Oh, putus koneksi, ketinggalan. Mundur 2 slide. Apa nih 2 slide? Yang ini ya, IBGP, eBGP sama aja. Terus yang ini eBGP dan iBGP. Ya. Oke, nah ini contoh eksternal BGP, jadi antar AS ya, jadi contoh misalnya router ABC ya, jadi dari A dan C itu kita bikin peer, dan ini statusnya adalah eksternal BGP. Terus B dan C juga sama bikin peering juga, ini mereka tipenya adalah eksternal BGP. Jadi harus directly connected ya, jangan running iBGP lagi lah antar eBGP peer. Jadi kita udah running eksternal IGP lagi gitu. Sorry, IGP ya. IGP itu misalnya OSPF dulu. Jadi antara A dan C running OSPF itu jangan gitu. Tapi kalau A dan B running OSPF oke gitu ya. Ya kenapa jangan? Ya karena mereka udah AS beda gitu kan. Ya kalau disuruh juga pasti mereka nggak mau kan. Karena apa? Ya karena nanti mereka routing table-nya hancur dengan kita. Iyalah. Ya kan AS punya sendiri. Ya jadi ini ya makanya ini kalau udah ngomongin BGP, Anda itu saya anggap udah punya network yang gede gitu loh. Kalau networknya sekelas cuman sekolahan gitu, rumah, kantor, kelihatannya nggak nyampe di BGP gitu. Gitu. Ya jadi ini BGP itu artinya network Anda udah gede gitu. OSPF interval update-nya terlalu sempit ya nggak juga sih. Bisa aja. Kenapa nggak jangan running OSPF antara A dan C ya karena mereka routing policy-nya beda Pak ya. Dan belum tentu mereka mau diracuni oleh routing table Anda. Oke ya. Oke, apa di sini ada juga OSPF bisa route flapping. Oh ya, di BGP juga ada gitu. Kalau looping mah di setiap routing protokol juga ada gitu. Oke, internal BGP berarti BGP peer antar AS tidak diperlukan untuk ketika dari connected ya. Nah, IGP take care of inter BGP speaker.
Tolong ya, tolong dibedakan antara IGP dan IBGP ya. IGP itu apa? Routing protokol internal, interior ya. Ya contohnya ya RIP, OSPF. Kalau Cisco kita pakai apa sih itu? Aduh, aku lupa tuh Cisco. Apa sih Cisco punyanya Cisco itu yang nggak boleh dipakai yang lain tuh. EIGRP ya benar-benar. Thank you ya. EIGRP, bolehlah pakai di situ ya. Ya, yang jelas MikroTik nggak support itu. Nah, terus BGP speaker harus fully mesh ya. Jadi misalkan kita punya ini ada A, B, C, D ya. Jadi nanti A piring dengan C, A piring dengan B, A piring dengan D. Nah, bingung kan? Nah, terus D itu juga piring ke semua. D piring ke A, D piring ke C, D piring ke B gitu. Wah, jadi kalau IBGP itu benar-benar bikin nyebelin gitu ya. Jadi direkomendasikan untuk piring dengan loopback interface di internal BGP. Nah, tadi kan kita bingung nih. Ini kan harus mesh piring ya. Ada nggak supaya jangan avoid mesh gitu ya? Nah, ada namanya teknik AS Confederation atau route reflector. AS Confederation tuh ya zaman dulu. Sekarang yang modern pakai route reflector. Jadi kita setting router ya, jadi router khusus bagus yang cuman jadi route reflector. Jadi dia tuh jadi sentralnya ya. Jadi router sentral, semua nanti piring ke situ aja. Nah, nanti dia tinggal route di reflect gitu. Jadi kayak cermin gitu. Jadi ada incoming prefix, dia lempar lagi ke yang lainnya gitu. Oke, BGP di MikroTik gampang ya. Kita setup instance saja. Jadi namanya apa, AS-nya berapa, router ID-nya berapa, ini pakai IP address ya. Kalau udah selesai, baru kita setup piring ya. Piring misalkan OpenEXP, remote address-nya ini, remote AS-nya ini, OpenEXP. Ada yang piring ke OpenEXP nggak di sini? Ya kalau piring pasti Anda di Jakarta gitu. OpenEXP kan ada di Jakarta. AS-nya kan 7717, ya 7717 gitu. Nanti next hop choice-nya default ya karena ini adalah external BGP. Nanti kita bisa setting filternya ya, input filter OpenEXP, output filter OpenEXP.out. Jadi nanti ini penting ya, filter ini penting. Kenapa? Untuk memproteksi internet dari kita, ya. Ya kadang kan kalau kita setting routing tuh ada yang itu ya nggak benar gitu ya. Zaman dulu kan ada yang kasus itu ya di Moratel tuh sampai Google nggak bisa diakses selama beberapa jam gitu ya. Nah itu karena ada salah routing dia. Ya bogon-bogon ya kayak gitu. Nah, makanya penting sekali untuk bikin filter ya bikin filter. Jadi penting itu ya. Jadi filter incoming sama filter outgoing ya. Itu. Oh ini ada ya. Oh ini ada yang komentar. Penganggur rekomendasi seri apa atau PC? Ya router PC bagus ya, dia performanya bagus untuk jadikan BGP. Terus kalau mau pakai router boot, pakainya CCR ya. Jangan pakai Dinara, jangan pakai Ainos gitulah. Itu mah overprice ya, overprice. Jadi kemahalan gitu ya. Jangan pakai itulah gitu ya. Oke, BGP mending X86, CCR. Oh ya, boleh ya. Nah, cuma kalau kita pakai X86 ya itu nggak tahan lama kan ya. Karena kan dia defaultnya defaultnya PC kan ya, bukan kan dijadiin router. Kadang itu harddisknya setelah berapa bulan error gitu, habis deh. Nah, terus satu hal lagi, oh ya bisa pakai CHR ya. Satu hal lagi, misalkan RAM ya, karena jadi setup BGP peer ya kita lanjutin aja nih. Terus kita display peer-nya ya, contoh ini peer-nya. Kalau Anda pingin nggak mau repot ya urusan bogon-bogonan itu ya, Anda mendingan peer ke Kimru ya. Kimru kita peer ke sana nanti isi ini aja, isi apa? Isi apa sih? Isi form ya, bla 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 kita kirim email. Udah nanti silakan nanti dia bilang
silakan piring ke kita, IP address Anda ini, AS Anda ini, pakai multi hop ya sudah. Gitu. Nah nanti dia akan kirim ini adalah list Bogon yang Anda bisa pakai, ya sudah beres. Gitu. Jadi pokoknya ada IP address dari situ di blok gitu, beres. Gitu. Oke. Nah nanti lihat di routing table. Nah Anda lihat di sini ya. Kalau Anda sudah pakai BGP, wah itu routing table-nya udah gila-gilaan ya. Jadi 730 item out of berapa nih? 920.000. Waduh. 920.000 routing table entry gitu. Wah, itu kan edan banget ya. Nah, mau tidak mau yang namanya router BGP itu RAM-nya harus gede. Kenapa? Ya buat naruh ini routing table gitu. Ya. Nah, terus processing-nya juga gede. Iya, kalau trafiknya gede gitu. Kalau trafiknya biasa-biasa aja sih, ya yang penting RAM-nya gede. Oke? Ya, demo mengenai demo tadi sudah ya. Kita langsung ke QA. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Maaf. Ya, ini ada yang komentar juga, bagusan CHR apa CCR? Ya, CHR kan harus bayar ya, supaya speed-nya naik gitu. Ya, kalau punya duit sih nggak ada. Oke, di sini ada komentar, Moratel nggak ngasih full route. Oh, full route ya. Ya, ini di router saya dia pakai full route. Terus seri apa? Seri apa nih maksudnya apa nih? Oh, CCR ya. CCR ya, CCR yang biasa ada. CCR 10.9 bisa. CCR 10.36 biasanya ya. Itu yang dipakai BGP. Kalau CCR itu router board, CHR itu virtual ya, betul sekali. Jadi CHR itu sudah ada VMDK-nya, sudah ada model KVM-nya ya. Jadi kita tinggal itu aja, tinggal cemplungin aja ke apa virtualisasi. Jadi nanti jadi kan gini, kenapa sih si Mikrotik itu bikin CHR cloud hosted router? Jadi kecenderungan server-server sekarang ya itu kan ditaruhnya di virtualisasi ya, di VMware gitu. Nah di VMware itu kan ada fasilitas untuk bikin networking juga. Nah router itu router, server adalah server. Jangan dijadikan server itu jadi router lagi kan gitu. Jadi untuk urusan firewall, untuk urusan routing, nah itu ditaruh urusannya router. Jadi nanti di depan server kita ditaruh router. Routernya apa? Router CHR itu gitu. CHR free ya free, tapi maksimum dia 1 Mbps. Ya perpetual ya perpetual berarti per tahun ya. Ya tiap tahun Anda harus bayar ya betul. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, mudah-mudahan jelas ya tentang BGP ini ya. Jadi untuk memahami BGP Anda harus ngerti IP address, harus ngerti VLSM tadi gitu ya. Harus ngerti routing protokol gitu loh. Harus ya apa ya? Ya routing harus tahu lah gitu ya sebelum belum ke BGP ini. Ya, karena kalau dari nggak ngerti apa-apa langsung BGP bingung gitu ya. Buat ketinggalan slide, buat misahin traffic IX dan INT gimana ya? Tergantung tempatnya Pak ya. Kalau kalau Anda langsung koneksi ke IXP, Internet Exchange Point, kayak apa? Kayak di apa ya? Kayak di Jakarta itu, ya Anda satu koneksi ke OpenEXP, nah itu kan lokal, dah lokal. Terus Anda pakai itu apa? Transit ya kan untuk internasional gitu kan. Udah beres. Kan masing-masing traffic apa prefixnya beda gitu. Gak usah lagi kita harus IX, harus ke apa? Harus ke internasional gitu. Ya IX kan kita udah connect sendiri ke sana. Nggak perlu lagi. Nah, kecuali kalau kita misalkan oh, kita transit nih dari ISP Anu gitu ya. Berarti kita harus cari list, tolong dong yang punya list IX, kirim saya dong. Nanti gue masukin di address list, terus nanti apa? Dari address list gue marking gitu. Nanti kalau marking yang ke IX sekian gitu. Ya Pak itu bisa gitu. Tapi kan harus
harus butuh bantuan orang yang berbaik hati ya untuk menyediakan list prefix oleh IX. Contoh si Citra Web gitu kan. Dia berbaik hati. Jadi kita tinggal pakai gitu. Diupdate setiap pagi kan ya, jam 5 sore jam 5 pagi ya diupdate. Gitu. Ya, silakan. Kalau langsung ke IX ya ngapain pisah-pisahin kan? Ya udah langsung bisa sendiri. Gak usah pakai MTTCE gitu. Oke, ada yang tanya urutan langkah-langkah menyewa IP publik gimana misalnya biaya pengalaman terus mendapatkan AS. Anda kalau dapat AS itu Anda bisa apply ke APNIC ya. Kalau di Indonesia ke IDNIC ya. Tanya di sana. Saya mau dapat AS number, nanti dia tanya, "Bos, AS number tuh gede loh ya. Anda emang punya network segede apa gitu?" "Oh, segede ini." "Emang mau pakai IP publik?" "Enggak sih, cuma buat connect doang." Berarti kagak perlu. Ya, jadi karena kalau Anda pakai AS number, Anda pasti dikasih block of IP address gitu. Ya, jadi kalau mereka harus cek benar IP address Anda tuh kepake gitu kan. Dan karena kalau nggak kepake nanti kan wasting gitu. Tapi bisa aja sih pakai IPv6 gitu misalkan ya. Apa? Ya IPv6 gitu ya. Ya tapi cuma kan nggak tahu nih end user udah support IPv6 nggak gitu kan. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda jadi pertanyaannya gimana caranya supaya dapat AS number? Pergi ke IDNIC atau enggak ke IPNIC gitu. Harus ada izin ISP dulu. Oh iya, Jadi kadang ada juga dapat ya harus kalau Anda ISP pasti kan punya AS number, Pak. Ya kan? Masa ISP nggak punya AS number? Terus nanti ngasih IP publiknya gimana? Bingung. Oke ya, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, gimana caranya speed test ke internasional dan lokal IX? Ya speed test aja. Nanti kan server speed testnya sendiri yang ngarahin kita ke server speed test. Terus bayar tahunan ya. Oh, ini maksudnya AS number. Iya, bayar tahunan. Sesuai instansi, ya ISP, kantor pendidikan beda harga. Ya, betul sekali. Oke, ya. Tapi ya masih, apakah IPv4 masih ada? Iya, masih ada, tapi dia sudah sangat-sangat terbatas sekali ya. Dan nanti kalau networknya growing, ya, Anda punya ISP, ya, Anda dapat berapa tuh? /23 kan berarti total IP-nya berapa tuh? 500 ribuan ya? 500 ribu, 500-an IP ya. Nah, Anda networknya gede, pasti habis tuh kan? 500. Ya, saya kebetulan support ISP di Inggris, dia dapat /24 ya, hampir habis juga tuh dia. Gitu. Ya. Ya mau nggak mau dia itu harus cari IPv4 lagi gitu. IPv4 ya berarti harus bayar lagi gitu. Ya kalau semua IPv4 udah selesai udah selesai alokasikan gimana? Ya berarti pakai IP private terus di NAT gitu. Terus nanti kalau NAT jadi gini ya, tolong jangan apa ya? Pakai NAT. Oh, NAT tuh jelek banget ya. NAT tuh jelek banget gitu. Kenapa jelek? Karena kalau Anda pakai misalkan VoIP gitu ya, itu tuh pasti bikin masalah itu NAT itu ya. Ya. Terus juga performance juga. Dan NAT itu jangan dikira NAT itu nggak ada batas. Ada batasannya ya. Nah, kan kita pakai NAT, kita misalnya pakai TCP. TCP kan ada pakai port. Nanti kan ada port translation, ya nggak? Nah, port translation kan port di TCP kan terbatas, cuma 16 bit, ya nggak? Sampai port berapa? 65.000 kan? Nah, kalau semua usernya kita banyak pakai 65.000, apa yang terjadi? Dia nggak bakalan keluar itu barang. Gitu, ya. Jadi jangan bangga dengan NAT gitu. Terus kita kalau gitu kita pakai carrier grade NAT. Itu sama juga dodol gitu kan. Cuman tipu-tipu aja gitu. Prinsipnya sama. Ya, jadi port yang source port akan ditranslate juga, tapi tetap aja
kan kita pakai TCP. Ya tetap aja portnya masih gitu-gitu aja kan. Mau nggak mau dia pasti pakai IP publik lagi. Habis sudah. Mau nggak mau sekarang tuh udah pindah ke IPv6 titik. Ya, tipu aja carrier grade NAT itu ya. Anda buang di sini ada ISP nggak ya? Percaya deh carrier grade NAT. Itu tipu-tipu aja. Enggak lah. Mau nggak mau ya ini mau nggak mau pakai IPv6. Iya, gitu. Nah, IPv6 dan IPv4 itu sama-sama nggak kompatibel, Pak. Oh, kalau gitu jelek dong nggak kompatibel. Ya, justru bagus. Kenapa? Ya masing-masing jalan sendiri. Kalau ada error di IPv4 nggak ngaruh ke IPv6. Ada error di IPv6 nggak ngaruh ke IPv4. Enaknya gitu, karena nggak kompatibel. Oke, gitu aja ya. Ini udah malam nih, saya mau pulang. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oh, ini ada yang nanya nih, siapa nih? Rendra Tawijoyo. Saya mau tentang pilihan synchronize. Maksudnya apa nih synchronize? Oh, synchronize di BGP network ya? Oh, kalau nyala itu artinya dia synchronize. Jadi kalau synchronize dia lihat beneran nggak nyala nih network. Kalau di network nyala, pilihannya synchronize, dia advertise to network. Nah, kalau nggak synchronize, jadi mau network itu mati apa enggak, tetap aja dia publish gitu aja. Oke, BGP synchronize gitu ya. Di Mikrotik belum support, sudah kok support, ada centangannya. Kisi bisa dapat sertifikat MTC. Nah, ya belajar. Pakai tunnel broker. Oh, ini IPv6 ya. Jangan pakailah itu, performance-nya nggak bagus amat. Mendingan pakai IPv6 natif. Nah, yang jadi masalah ISP yang IPv6 yang support IPv6 belum ada banyak di Indonesia. Capek deh gitu kan. Di Inggris juga jarang, di Australia juga. Saya lagi support satu network di Inggris, satu lagi di Amerika. Saya bilang, kapan kamu support IPv6? Ntar deh pikir-pikir gitu. Itu orang juga sama, susah. Jadi APNIC itu setengah mati dia mempromosikan IPv6. Dan di Jepang tuh udah mulai lah gitu ya. Nah, cuma di Indonesia tuh dia orang-orang sana paling sebel gitu sama Indonesia karena udah dikasih training, udah udah diajarin macam-macam gitu, pasti nggak mau IPv6. Aduh, gitu, sebel dia orang Indonesia, ISP Indonesia ini. Nah, makanya dia mau deketin itu government ya. Jadi maksudnya IPv6 itu bagus gitu, cuma karena orang udah kebiasaan pakai IPv4, server-server, software programming stack udah pakai IPv6, IPv4, udah ribut, udah males dia gitu. Itu. Contoh misalnya Skype gitu ya. Skype itu kan ada dia pakai tunnel khusus gitu ya. Udah nggak bisa udah kalau pakai IPv6 gitu kan. Dia udah invest banyak kan di teknologi tunnelingnya itu, dan itu hanya support IPv4 gitu kan. Nah, coba deh pakai IPv6 Skype, nggak bisa kan. Itu masa mau itu ya, maksudnya dari vendor teknologi juga ada yang malas gitu loh pakai itu. Oke ya, ini IPv6 nggak enak dipandang dan nggak enak diingat ya, emang buat nggak enak jangan diingat. Oke, usul kalau ada webinar pakai IPv6. Oke, bisa. Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi atau iya silakan ya, silakan tulis di sini topik untuk webinar berikutnya juga boleh gitu. Nah, nanti kita pilih ya yang paling banyak, nanti kita bahas gitu. Ya, soalnya itu ya artinya banyak orang mau kan gitu. Oke, tadi ini sudah ada yang kasih usulan meeting berikutnya kita bahas IPv6, boleh. Ada yang ini kombinasi BGP MPLS juga boleh, VPN boleh, MPLS VPLS ya, TE juga boleh. Oke.
MPLS tuh topik lagi ya sendiri. Kalau tamu BGP ya berat juga tuh barang. Oke, Mum datang nggak? Oh ya saya datang minggu depan di itu ya di Jakarta ya. TE itu artinya traffic engineering. IPv6 mahal di Indonesia. Oh nggak mahal ya, nggak mahal. Ya, IPv6 itu justru lebih murah daripada IPv4 ya, biaya subscription-nya. Ingat ya, kalau Anda ISP, Anda kan harus dapat AS number tuh. Ya, AS number berarti dikasih blok IP address kan. Nah, kalau AS number-nya IPv6, bloknya IPv6 itu harga subscription per tahunnya itu jauh lebih murah daripada IPv4. Jadi kalau dibilangin IPv6 mahal, kata siapa? Lihat tuh di website-nya IPNIC ya. IPv6 public free, nggak mungkin, nggak mungkin free lah, ya kan ada subscription gitu. Dia kan harus bayar biaya administrasi juga, nggak mungkin free. Technically ya free. App ini kasih gratis, ya boleh. Cuma kan harus tetap aja subscription ya. Oke ya, jadi IPv6 memang diobral-obral ya. Cuman tetap saja ketika peering, nah itu peering kan, ISP lawan kita tuh juga harus support IPv6 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang ISP-ISP yang udah connect di EXP, apa sih, EX dan OpenEXP itu support IPv6 nggak? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi memang ya ini masalah layer 8 ya, politik ya. Jadi mau nggak mau itu harus dipaksa dari pemerintah itu. Kalau enggak suruh ISP doang, males lah gitu. Karena gini, IPv6 itu secara komersial belum ada untungnya sih ya. Kalau misalnya gini ya, gue bikin teknologi layer 2 nih, gitu ya, cret gitu. Nah dengan teknologi layer 2, network lu bisa gede, lu bisa cepet. Nah itu baru orang mau kan, ya gitu. Nah teknologi layer 2 misalnya apa? 2G, 3G, 4G, 5G ya kan. Nah itu layer 2 semua tuh bos. Nah jelas kan, apa barangnya jelas itu, hasilnya jelas. Oh speednya jadi lebih gede gitu kan. Oke, gue mau beli deh, gue mau implement gitu. Set, ya kan. Gak apa-apa, semua handset harus diganti kan. Oh ya, headset lu nggak support apa? Nggak support 4G, ya udah salah sendiri kan gitu. Kamu nggak bisa dapat internet cepat, ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi ini layer 3 IPv6 pula gitu. Nah, terus kalau gue pasang IPv6, terus customer jadi lebih cepat gitu? Enggak. Terus jadi lebih seksi gitu network gue? Nggak juga. Ya makanya orang jadi males gitu. Apa? Kalau gitu ngapain gue pakai IPv6 gitu? Nah, kalau menurut saya sih orang tuh kalau udah kepepet tuh baru pakai IPv6. Aduh, handphone udah support IPv6 belum? Nah, kalau tanya support IPv6 apa enggak, nah itu udah di kernel ya, level kernel. iOS sudah, Android udah. Nah, tapi mungkin ada router-router yang lain yang murah-murahan kayak gitu ya, mungkin TP-Link atau apa, bisa mungkin dia support, mungkin enggak. Oke, ya. Ya, routing bisa dibikin nama-nama. Oh ya di IPv6 ya, karena IPv6 kan dia udah pakai itu apa? Nama ya, pakai heksadesimal. Jadi A sampai F ya. Jadi 0 sampai 1, 0 sampai 9 dan A dan F. Kemudian A sampai F. Ya, jadi di di table routingnya itu ada tulisan nama gitu ya, bisa juga. Oke ya, ini sudah jam berapa nih? Jam 8 nih ya. Oke, makasih banyak ya. Tolong yang mau apa? Sumbang-sumbang topik silakan tulis saja di sini ya. Aduh, maaf. Dan juga jangan lupa tolong isi feedback ya, isi GLC feedback. Nah, di sini GLC feedback ya. Tolong diisi di situ ya. Minggu depan atau next meeting mau bahas apa? Oke, gitu ya. Kita
close ya meeting ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mengenai slide nanti akan di-upload di apa ya? Di-upload di SlideShare ya. Oke, gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Tolong diisi feedback-nya ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.